keutamaan bulan Ramadan itu apa aja Pak Haji? Kiat-kiat agar di bulan suci Ramadan ini yang bagi pekerja KPBRI ataupun yang baik yang kerja dimanapun itu tetap memberikan kontribusi serta produktif dalam bekerja itu gimana tuh Pak Haji? Jangan dijadikan alasan Ramadan itu mundur. Ramadan itu harus maju. Ramadan juga harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Jakarul dalam program Roket Obrolan Podcast Yester. Nah, kita masuk ke edisi spesial bulan Ramadan. Nah, di spesial Ramadan ini untuk edisinya kita namakan Kurma YKPBRI, singkatan dari Kilau Ramadan bersama YKPBRI. Nah, untuk podcast di edisi Kurma YKPBRI ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber spesial, yaitu dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Suparli. Mari kita sapa dengan Haji Suparli. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Baik. Gimana Pak di bulan Ramadan ini pertama kali? Lemes lah gitu ya. Oh iya, oke. Baik, oke. Iya, enggak sih. Alhamdulillah barokah kita masih bertemu Ramadan. Iya, karena datangnya bulan Ramadan kita harus ceria ya Pak Haji ya, gembira ya Pak Haji ya. Iya, jangan dijadikan alasan lah ya. Ramadan jadi lemes begitu. Oke, baik Pak Haji, kita masuk nih untuk obrolan kita berobrol. Saya mau nanya, keutamaan bulan Ramadan itu apa aja Pak Haji? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Sedikit berbagi ya terkait keutamaan Ramadan itu memang Ramadan Syahrul Mubarak. Jadi bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkannya Al-Quran. Jadi dengan bulan Ramadan bukan hanya sebatas berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar. Salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama. Yang keduanya, kita bisa menjalankan ibadah secara bersama-sama lah. Salah satunya sholat sunat taraweh ya, walaupun hukumnya adalah sunnah, namun demikian sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang insya Allah bernilai pahala yang sama dengan wajib, hampir sama dengan wajib. Untuk itulah maka biasanya di awal-awal Ramadan, terutama di 10 hari, di awal 10 hari di bulan suci Ramadan itu orang berbondong-bondong untuk pertama menjalankan ibadah sholat sunat taraweh di samping sholat yang wajib ya. Yang wajib itu sudah pasti, tapi kemudian hanya di bulan suci Ramadan kita dapat menjalankan ibadah sholat sunat taraweh. Itu seperti itu. Mungkin selebihnya ya kita di bulan suci Ramadan juga bisa berbagi dengan anak-anak yatim, bisa juga bersilaturahim yang lainnya yang hari ini termasuk saya kalau bukan di bulan suci Ramadan mungkin kita tidak bisa seperti ini. Jadi kegiatannya lebih banyak ya Pak Haji ya? Ya, jadi jangan dijadikan alasan Ramadan itu mundur. Ramadan itu harus maju. Ramadan juga harus semangat. Apalagi kita sebagai pekerja YKP yang harus memberikan kontribusi mungkin lebih baik lagi di luar bulan suci Ramadan. Artinya betapa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengamanahkan satu bulan yang amat mulia, yaitu di bulan suci Ramadan. Dan hanya kita sebagai seorang muslim hendaklah bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah menyisihkan satu bulan yang diberkahi Allah. Yang 11 bulan kan kita bebas nih. Mau apa aja kita siang, mau makan, mau minum, mau kemana-mana kita bisa bebas ya. Tapi di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kemuliaan ya. Salah satunya kita menahan lapar ya dari mulai sahur sampai nanti menjelang berbuka puasa. Jadi bukan hanya sebatas menahan lapar saja, menahan nafsu, menahan amarah, menahan segala sesuatu yang memang tidak diperbolehkan oleh tuntunan syariat ajaran agama Islam. Jadi sesungguhnya Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Quran. Bulan yang di dalamnya mungkin orang lebih banyak membaca Al-Quran dibanding bulan-bulan yang lain. Pokoknya banyak sekali bulan-bulan itu bulan yang
mungkin tidak ada di bulan lain ya yang bisa dilakukan kecuali hanya bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah taraweh ya. Dan juga amalan-amalan yang lain tidak sebanyak yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya, itu seperti itu. Yang pertama tadi diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, apa namanya, bisa berbagi lah ya, berbagi silaturahim. Banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Yang biasanya di bulan-bulan lain tidak ada, tapi ini ya bulan suci Ramadan itu ya. Berarti keistimewaannya luar biasa ya Pak. Sangat menjaga silaturahim juga, bisa berbagi juga, bisa juga mungkin Syahrul Quran, kita lebih banyak juga membaca Al-Quran tadarusan. Jadi bukan hanya sebatas seremonial belaka bahwa Ramadan jangan dijadikan ajang untuk kita malas-malas. Justru Ramadan itu harus kita memberikan kontribusi terbaik atas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, Pak Haji, tadi kan Pak Haji sudah menyampaikan keutamaan di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang ini kiat-kiat agar di bulan suci Ramadan ini yang bagi pekerja KBBRI ataupun yang baik yang kerja dimanapun itu tetap memberikan kontribusi serta produktif dalam bekerja, itu gimana tuh Pak Haji? Kiat-kiat pertama kita harus niat ikhlas karena Allah ya. Itu yang pertama. Ikhlas karena Allah. Karena kalau kita bekerja ikhlas sebetulnya tanpa memandang situasi dan kondisi. Artinya mau ada bos, mau nggak ada bos, pekerjaan itu tetap harus selesai kan? Betul. Nah, salah satunya adalah kita berniat untuk berkontribusi yang lebih baik walaupun ini di bulan suci Ramadan. Jangan dijadikan Ramadan sebagai tempat istirahat dan segala macamnya. Justru Ramadan itu tempat kita berkontribusi untuk pekerjaan kita. Misal di YKP ini sebagai lahan amal yang harus lebih baik lagi dari bulan-bulan yang sebelumnya gitu. Malas lagi puasa banyakin tidur karena tidurnya aja mendapat pahala. Tapi itu mungkin asumsi yang salah menurut saya. Kalau seandainya tidur ibadahnya orang yang tidurnya orang yang berpuasa itu ada juga ibadah. Tapi tidur itu bukan sesuatu yang terbaik menurut saya. Alangkah lebih baiknya kalau Ramadan juga dijadikan sebagai ladang untuk berbuat baik juga. Kira-kira seperti itu. Jadi salah misal kita punya asumsi bahwa dengan Ramadan kita berleha-leha gitu loh. Justru banjir juga hikmahnya tuh ya, misal di Bekasi jadi semangat nih, semangat bekerja, semangat mencari cara untuk gimana caranya supaya tidak banjir. Kira-kira seperti itu. Pembelajaran buat buat para pemimpin, jangan memikirkan untuk diri sendiri tapi memikirkan untuk kita semua juga. Seperti itu. Ya, baik. Ya. Tadi Pak Haji, kita sudah ngomong-ngomong dengan Pak Haji Suparli. Tadi yang pertama keutamaan di bulan suci Ramadan, dan kedua kiat-kiat gimana para yang bekerja itu tetap produktif. Nah, tadi sampaikan Pak Haji, tetap kita harus ikhlas dan semua apapun dilakukan tetap dijalankan. Tidak ada alasan, karena di bulan suci Ramadan itu ya banyak keistimewaannya. Tadi keutamaan dijelasin oleh Pak Haji. Jadi seperti itu guys, untuk podcast sore hari ini, untuk edisi Kurma YKBBRI Kilau Ramadan bersama YKBBRI dengan narasumber Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Suparli yang sudah mau meluangkan waktunya hadir di program Roket Obrolan Podcast YKBBRI. YKP tetap eksis ya, dan dapat berkontribusi dengan manajemen Bank Rakyat Indonesia, insya Allah. Ya, sehat semua, insya Allah, barokah, insya Allah. Oke guys, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Suparli keutamaan di bulan suci Ramadan, kedua kiat gimana cara pekerja tetap berproduktif. Oke guys, saya Muhammad Cukruli, podcaster yang YKBBRI, cukup sekian, sampai ketemu lagi di edisi spesial Ramadan 1400 Meja. Salam Roket, Yester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.